Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, kasih Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan, amin. Dan kita ada pada bulan Juni ini, awal Juni, itu semua adalah anugerah Tuhan juga. Kita bisa terus beribadah pada Tuhan. Biarlah kita berikan hati kita untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kita akan memujikan, menyembah dalam hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia Bapa, kekuatan kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Yesus, karena Dia yang layak untuk disembah. Oh Yesus, nama-Mu ajaib, Engkau yang berkuasa Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang sudah Tuhan berikan. Setiap hari Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan terus Tuhan yang berikan juga kekuatan yang baru untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus, dan tidak bisa terbalaskan oleh apapun juga Tuhan, selain kami memuji dan meninggikan nama Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan segala penyembahan kami Engkau
Engkau yang melayakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami terus mau memuji dan meninggikan nama Tuhan, karena Engkau layak untuk disembah, layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibu-ibu yang bapak-bapak yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan. Amin. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita katakan masuk gerbangnya dengan penuh pujian, yang hati bersyukur untuk Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, pujinya kepasang bangkala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekarang lagi banget. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekarang lagi. Sekarang telah tiba kehormatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan untuk memuji, meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang rela memberikan nyawanya bagi kita semua. Amin. Kita katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sebelah
Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, oh dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan selalu. Biarlah Tuhan Engkau yang semakin kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini saya minta kesediaannya Ibu Gembala untuk doa firman Tuhan. Bapak, terima kasih, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kalau saat ini kami masih bisa memuji Tuhan, kami masih bisa menyembah Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan ibadah ini sampai akhir di dalam tangan Tuhan. Setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, biarlah kami selalu merasakan kehadiran-Mu ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kami saat ini. Mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Doa yang tak terputus-putusnya kami tetap doakan dan harapkan jemaat Tuhan tetap ada dalam pimpinan dan pertolongan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juni, tanggal 7 Juni 2020, bulan ke-6. Luar biasa. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita boleh lewati bulan demi bulan, hari minggu, semua karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Entah berapa banyak ya, persoalan, masalah, bahkan penderitaan yang kita alami, tapi percayalah, kalau kita tetap ada dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, maka kita boleh mendapatkan pertolongan, kekuatan, dan pengharapan yang luar biasa di dalam Dia. Tetaplah percaya, tetaplah kuat, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata jadilah kuat merupakan kata perintah, yang mana menjelaskan bahwa kita tidak bisa menjadi kuat dengan usaha atau kekuatan sendiri. Semua bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Ada ayat lain berkata begini, saudara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sekali lagi saya katakan, kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Tuhan yang menguatkan kita. Dan kalau kita bisa kuat, itu karena kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, surat Paulus yang kedua ini datang kepada Timotius untuk menguatkan Timotius, karena Timotius sedang menghadapi adanya gelombang pengajaran lain yang berbeda, yang bertentangan dengan Injil Kristus, yang meresahkan, bahkan telah membawa orang-orang percaya untuk percaya kepada pengajaran di luar pengajaran Injil Kristus. Surat Paulus ini menguatkan, meneguhkan Timotius untuk tetap mengabarkan Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Dalam penderitaan, kondisi keadaan, Timotius harus tetap berani untuk memberitakan kabar tentang Injil Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus bukan tanpa alasan mendorong Timotius untuk menderita dalam pengabaran Injil Kristus, karena dasarnya adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang nyata dalam kehidupan Paulus
dan bisa terjadi dalam kehidupan Timotius. Bapak Ibu Saudara, mungkin berbeda kondisi yang dihadapi oleh Timotius dengan keadaan kita saat ini. Kondisi yang kita hadapi sekarang ini yaitu penderitaan pandemi COVID-19 yang terjadi bukan hanya di Taman Raya dan sekitarnya, tapi terjadi di se-Bandung, se-Jawa Barat, bahkan Indonesia, bahkan sampai menjangkau negara-negara lain. Saudara, seakan-akan kita ingin pergi saja, tapi pertanyaannya kita mau pergi kemana? Karena penderitaan pandemi COVID-19 ini bukan saja terjadi di satu daerah, kota, tapi semua tempat, bahkan negara-negara tidak bisa dikunjungi atau didatangi. Karena COVID-19 ini banyak orang menderita, tidak memandang bulu, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang saudara siapa. Bapak Ibu Saudara, penderitaan merupakan suatu hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang. Ini manusiawi, karena manusia tidak suka hidup menderita. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa terhindar dari berbagai bentuk penderitaan. Kita tidak bisa terhindar dari begitu banyak persoalan masalah. Walau pada kenyataannya ada saja orang percaya yang berkata, mengapa ikut Tuhan? Sudah ikut Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan, tapi penderitaan, persoalan tidak pernah kunjung selesai. Tapi saya mau katakan, ketika kita boleh percaya kepada Tuhan, menguatkan iman kita, kita akan melihat hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sekali lagi, sebagai orang percaya, kita tidak bisa luput dari penderitaan. Firman Tuhan datang kepada kita, biar kita tetap kuat menghadapi apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan sore hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, ikut menderita dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan? Rasul Paulus mengangkat 3 profesi. Sudah bisa baca nanti ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6 dari 2 Timotius pasal yang kedua. Rasul Paulus mengangkat 3 profesi. Profesi yang pertama adalah prajurit, seorang prajurit, dan yang kedua seorang olahragawan, dan yang ketiga adalah seorang petani. Nilai yang diangkat oleh Rasul Paulus dari 3 profesi yang berbeda ini yang dapat memberikan masukan bagi kehidupan kita, kepada kita, untuk boleh bagaimana menjadi kuat dalam menghadapi penderitaan ini yang sedang kita hadapi. Saya percaya saudara, apa yang kita alami pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Tapi percayalah, apa yang kita alami memungkinkan kita, memampukan kita untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, di balik semua penderitaan, di balik semua masalah, ada hal berkat yang luar biasa yang menanti bagi setiap orang percaya yang tetap kuat menghadapi penderitaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tadi saya katakan
Ya, nilai yang diangkat oleh Rasul Paulus dari 3 profesi yang berbeda ini. Yang pertama, adanya kemampuan yang berfokus untuk fokus terus pada tujuan. Yang kedua, taat pada peraturan, mempunyai daya juang yang tinggi, gigih dan pantang menyerah, kesabaran yang tinggi, semangat kerja keras, kesetiaan sampai akhir. Oleh karena itu, jangan takut menghadapi penderitaan, tapi jadilah kuat di dalam kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan takut menghadapi penderitaan, karena di dalam segala sesuatu yang kita alami, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan pengertian untuk kita butuhkan, perlukan dalam menghadapi penderitaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih dalam kondisi saat ini. Saudara, ayat yang ke-7 dari 2 Timotius pasal yang kedua, Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan pengertian apa dan bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita tetap mempunyai daya juang, kuat, percaya, berfokus hanya kepada Tuhan, percaya, gigih, punya semangat yang luar biasa. Kita akan mengalami pengalaman yang bersama dengan Tuhan yang luar biasa juga. Saudara, Yesus Kristus pernah mengalami penderitaan selama dia di muka bumi. Tapi apa yang terjadi? Saudara lihat, ketika dia boleh lewati semuanya, Yesus menerima kemuliaan yang kekal. Percayalah bahwa apa yang engkau alami, engkau rasakan saat ini, jadilah tetap kuat oleh karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Kuat untuk boleh menghadapi kondisi saat-saat seperti ini. Rasul Paulus perlu lagi mengingatkan, menguatkan, memberitahu lagi kepada Timotius untuk tetap mengabarkan Injil. Kami sebagai gembala mengimbau, mengajak jemaat GPDK Taman Rahayu untuk tetap kuat selalu, percayamu di dalam Tuhan, untuk tetap boleh melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa ada masanya, ada waktunya. Semua yang Tuhan izinkan penderitaan ini, bukan saja penderitaan karena COVID-19, apa yang kau hadapi, alami, terjadi dalam kehidupanmu, tetaplah kuat. Bukan karena usahamu, bukan karena kekuatanmu, tapi karena pertolongan Tuhan yang terjadi, yang bekerja dalam kehidupanmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat, pengertian apa yang harus engkau lakukan, apa yang harus kau perbuat. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak saudara orang-orang yang pada saat-saat kondisi seperti ini tidak mau berdiam diri. Ketika usaha pekerjaannya sudah tidak ada, Tuhan beri hikmat, diingatkan ada kemampuan yang terpendam. Benar, tidak banyak orang-orang yang berhasil dalam usahanya karena pandemi COVID-19 ini. Pada saat-saat orang menderita, ada banyak orang yang berusaha untuk boleh berdagang, bekerja di rumah dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Ada yang pintar masak, dia memasak, pintar bikin kue, dia bikin kue, dia pasarkan secara online, dia pasarkan, dia jual, saudara. Oh, baik, yang memampukan kita untuk tidak tinggal diam, tapi punya kemampuan untuk boleh bangkit
menghadapi kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, sebagai orang percaya kita dituntut untuk menjadi kuat menghadapi kondisi tekanan bahkan penderitaan apapun. Karena kasih karunia Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, yang akan bekerja secara luar biasa, yang memampukan dalam kehidupan kita. Saudara, percayalah bahwa semua apa yang engkau hadapi tidak pernah Tuhan biarkan engkau. Kalau Tuhan izinkan apa yang engkau hadapi saat ini, Tuhan mau untuk kita boleh menjadi kuat dan semakin kuat dan semakin kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan bahkan penderitaan, dan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa, kiranya firman Tuhan yang kami sudah dengar memampukan untuk jemaat boleh tetap kuat dalam kondisi, keadaan, situasi apapun, penderitaan yang mereka hadapi. Biarlah mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau, karena Engkaulah yang memberikan kekuatan, karena Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan untuk boleh berdiri teguh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tolong jemaat Tuhan yang ada agar boleh melewati, menghadapinya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan tolong beri hikmat, pengertian, agar mereka boleh melewati hari-hari ini dengan hal yang luar biasa. Tuhan mengingatkan dengan talenta-talenta terpendam, dengan kemampuan-kemampuan yang mereka bisa tonjolkan untuk mereka boleh pasarkan dengan apa yang mereka bisa perbuat. Tuhan, semua terjadi karena Tuhan yang memampukan setiap kami. Karena kami percaya segala perkara dapat kami lakukan karena Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan menikmati juga perjamuan bersama dengan Tuhan. Biarlah melalui roti dan air anggur yang akan kami makan minum ini menjadi lebih kami kuat lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya Engkau hadir, Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami untuk menjadi kuat dalam menghadapi kondisi apapun. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapkan diri saudara untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah memegang roti dan air anggur masing-masing. Terima. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat apa yang kita sudah terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya apa yang kami makan minum Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi kemampuan dalam kehidupan kami untuk melewati hari lepas hari ini. Karena kami percaya Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Engkau bertatalah, berkaryalah dalam kehidupan kami, memampukan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk menghadapi setiap persoalan masalah dalam kehidupan kami, bahkan penderitaan-penderitaan yang ada. Kami percaya Engkaulah Allah, sumber pertolongan, penghiburan, kekuatan bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat apa yang kami nikmati, perjamuan Tuhan bersama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah dan perjamuan Tuhan sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam kuat. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anaknya Tuhan, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai sore menjelang malam ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.